Dito na. Sige, hintayin kita din sa kanto. Kabayan! Oh, nadali ka, oh. Halika, dito tayo. Ikakasal na ako. Ha? Dengan cara menebar paku di jalanan, hari itu keluarga penambal ban berhasil mendapatkan pelanggan. Keluarga itu terdiri dari suami istri bernama Bene dan Rosa, serta dua anak perempuan mereka yaitu Iris dan juga Anna. Sedangkan pelanggan kurang beruntung tadi adalah Joaquin, seorang duda kaya raya. Ya, film berjudul Don Celia tahun 2024 ini akan menceritakan kisah kehidupan keluarga itu yang sangat membagongkan. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe agar kalian selalu dapat update video terbaru. Ketika sedang menunggu ban mobilnya ditambal oleh Bene, Joaquin terpesona dengan kecantikan Iris yang masih remaja. Dari keluguan Iris, Joaquin sudah bisa tahu jika gadis itu belum pernah disentuh pria. Kinausap ko naman yung kumpanya. Bihira na nagpapabulkanize eh. Oh, souvenir mo. Matibay na yan. Parang bago na yan. Diba? Ingat. Keluarga Iris adalah keluarga yang sangat sederhana. Selain usaha tambal ban, mereka juga berjualan siput di pasar. Setelah ibunya mengumpulkan dan membersihkan siput, Iris bertugas menjual siput tersebut. Sayangnya meski sudah bekerja keras, mereka masih saja kekurangan, sehingga sering berhutang. Oh, ayan na yung kwek-kwek mo. Naku, ayoko. Hindi sa kanya. Hindi kanino. Oh, ayan. Pinagbalot pa kita, ah. Kaya tingin ko, alam mo kung magkano yung binigay sa amin. Naplatan ng gulong. Bagi Iris pribadi, ada satu harta berharga yang ia miliki. Harta itu adalah kehormatannya yang masih ia jaga sampai sekarang ini, dan belum ada satupun pria yang beruntung mendapatkannya. Suatu hari ketika keluarga Iris sedang makan malam bersama, Joaquin tiba-tiba datang ke rumah mereka. Tanpa basa-basi, Joaquin mengutarakan maksud kedatangannya, yaitu untuk meminang Iris. Tidak seperti istrinya yang sangat bersemangat mendengar hal itu, Bene justru menentang keinginan Joaquin. Dia merasa Iris masih sangat muda. Joaquin tentu tidak menyerah begitu saja. Dia lalu mengeluarkan senjata andalannya, yaitu menawarkan sejumlah uang pada Bene dan Rosa. Setelah itu Joaquin pamit pulang agar Bene dan Rosa bisa mempertimbangkan tawarannya. Ang gusto ko, Don Celia. Doncelia? Tingnan mo naman tong lugar namin, no? Meron ho sana akong iaalok sa inyo na kasunduan. May problema ba sa ginawa kong gulong mo? Birhen, Birhen? ilang taon na ba siya? Ilang taon na nga ba si Iris? Ano ba, Rosa? Tingnan mo na! Tingnan mo na! Bihik? Kambing na pwede mong bilhin? Wala akong anak. Magkano? Ay, tingnan mo na, Rosa, ano ba? Huwag ka mong makialam. 5 bilyon. 5 milyon? Por Diyos por Santo, 5 milyon? Ano palagay mo sa anak mo, Aparador? Doncelia yung anak ko. Nag-iisang malaking bahay lang yun doon. Tanungin niyo muna siya kung gusto niya. Benicio, 5 milyon. Ketika orang tuanya mulai berdebat tentang hal itu, Iris pun muncul dan mengutarakan pendapat pribadinya. Dengan penuh keyakinan, Iris bilang ia mau menikah dengan Joaquin supaya cepat terlepas dari kemiskinan ini. Gusto ko! Hindi ito kasalanan sa Diyos! Hindi ka na ng tricycle, makakapamasada ka na. Opo. Hindi, nagtatanong lang ako. Binigay niya ito sa atin para maka-out tayo sa kanya. Keesokan harinya bersama ayah dan ibunya, Iris pergi ke rumah mewah milik Joaquin. Maksud kedatangan mereka adalah untuk menyetujui tawaran sang duda meminang Iris. Nah, ketika mereka ingin menandatangani surat perjanjian, Iris tiba-tiba menyuruh
Joaquin untuk menaikkan tawarannya 2 kali lipat. Sambil tersenyum, Joaquin langsung menyetujuinya. Perlu diketahui, sudah 10 tahun Joaquin ini menduda dan mantan istrinya dulu meninggal karena mengakhiri hidupnya sendiri dengan racun. Bisa mo. Tuloy. Yung 2.5 million, Dito lang gagawin sa bahay ang kasal. kasi yan ang importante. Basahin niyo muna. Ayoko ng 5 milyon. Pirmahan mo la. Ay, Diyos ko. 10 milyon. Tanpa diketahui oleh orang tuanya, Iris ternyata memiliki seorang pacar bernama Jimbo. Meski sering mojok berduaan, mereka tidak sampai melakukan hubungan layaknya suami istri. Kaya tingin ko, alam mo kung magkano yung binigay sa amin. Naplatan ng gulong. Suatu hari, ketika sedang asik-asiknya memadu kasih, Iris tiba-tiba bilang pada Jimbo kalau ia akan segera menikah dengan pria lain. Mendengar hal itu, Jimbo tentu merasa dihianati. Ia pun memperlakukan Iris dengan kasar hingga menodai gadis itu secara paksa. Doon na ako titira sa kanya. Bakit? Hindi. Setelah menuntaskan hasratnya, Jimbo pun pergi meninggalkan Iris yang menangis sesenggukan. Hingga hari pernikahannya, Iris tetap merahasiakan hal yang terjadi antara dirinya dan Jimbo. Di saat keluarganya menangis bahagia karena pernikahannya, Iris sendiri malah merasa tertekan, memikirkan bagaimana nanti ketika berduaan dengan suaminya. Ia takut Joaquin sadar kalau segelnya sudah ada yang menjebol. Kumain ka na lang. Baby namin yan, ha? Ay, what? 1 milyon na naman. Tinuro ko sa'yo. Selesai pesta, keluarga Iris pun bergegas pulang, tentunya dengan membawa uang yang dijanjikan oleh Joaquin. Apa yang ditakutkan oleh Iris ternyata kejadian. Ketika ia dan Joaquin bermesraan, tiba-tiba suaminya itu bilang segelnya Iris sudah jebol. Tangis kekecewaan Joaquin pun disambut dengan tangis ketakutan oleh Iris. Saking tidak enaknya pada Joaquin, malam itu Iris memutuskan untuk tidur di lantai saja. Keesokan paginya, ketika mereka sedang sarapan bersama, Joaquin bilang Iris akan tetap tinggal di sana karena ia sudah membelinya dari orang tuanya. Iris pun hanya bisa menangis pasrah. Mulai dari hari itu, Joaquin memperlakukan Iris layaknya pelampiasan hasratnya saja, bukan seperti seorang istri. Bahkan ketika Iris ketahuan ingin kabur, Joaquin langsung mengurungnya di sebuah kamar. Tanpa tahu nasib Iris, keluarganya malah sedang sibuk menghamburkan uang dari Joaquin. Suatu hari, ketika keluarganya Iris berkunjung ke rumahnya, Joaquin langsung berinisiatif membius sang istri. Nah, melihat Iris seperti orang tidur, keluarganya pun lantas bergegas pulang. Tuloy ko kayo. Magandang araw, Joaquin. Tara, tuloy ko kayo. Halika. Sige, pupunta ako. Tulog. Uy, mukhang pagod yung anak mo eh. Sementara itu, tanpa sepengetahuan keluarganya Iris, ternyata dari tadi Jimbo sudah membuntuti mereka. Awalnya, Jimbo hanya ingin menemui Iris untuk melepas rindu. Tapi setelah tahu gadis itu dikurung oleh suaminya sendiri, Jimbo merasa harus menolongnya. Sebuah kebodohan pun terjadi ketika Jimbo berhasil melepaskan Iris. Bukannya segera kabur, mereka malah sempat-sempatnya bermesraan di dapur. Alhasil, Joaquin memergoki mereka dan langsung menghabisi nyawa Jimbo dengan senjatanya. Sementara itu, Iris berhasil kabur pulang ke rumah orang tuanya. Tentu saja, Joaquin tidak menyerah begitu saja. Dengan membawa sepucuk senjata, ia datang ke rumah itu, kemudian menyeret Iris masuk ke dalam mobilnya.
Melihat sang menantu memperlakukan anaknya dengan sangat kasar, Bene pun turun tangan. Ia lantas mengambil senjata milik Joaquin yang terjatuh, lalu menembakkannya ke arah mobil Joaquin yang sedang melaju. Beruntung tembakan tersebut mengenai sang menantu hingga akhirnya Iris berhasil diselamatkan. Dengan meninggalnya Joaquin, Iris otomatis mendapatkan warisannya yang melimpah. Keluarganya pun kecipratan menjadi orang kaya baru. Itulah cerita film Doncelia. Jika kalian suka sama ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Makasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.